Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Setelah beberapa bulan lalu Abah Anies Baswedan bermain presiden-presidenan, kali ini Abah Anies Baswedan bermain baret-baretan. Abah Anies Baswedan menggunakan baret orange mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno. Ini menjadi tanda bahwa pertarungan antara Abah Anies Baswedan dan Pak Joko Widodo itu tidak hanya terjadi di Pilpres kemarin, akan tetapi juga berlangsung di pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Dan saya anggap bahwa tahun ini akan menjadi momentum terburuk bagi Partai Banteng, karena betapa tidak seorang Anies Baswedan dan Amin Rais itu kemudian bersatu dengan Partai Banteng untuk memenangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Padahal kita ketahui bersama bahwa siapapun yang selama ini didukung oleh Anies Baswedan dan Abah Amin Rais itu pasti tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Dan saya pastikan bahwa pada pemilihan gubernur di DKI Jakarta, Pak Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono akan keluar sebagai pemenang dan menjadi gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta. Hal ini ditanggapi serius oleh para netizen dengan lawakan dan candaan, karena baret yang kemudian digunakan oleh Abah Anies Baswedan ini adalah baret orange. Entahkah ini baret dari kelompok mana, apakah kelompok pemuda Pancasila atau kelompok lainnya, yang pasti hari ini momentum lawakan kemudian ditampilkan oleh Abah Anies Baswedan dengan menggunakan baret orange mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Seperti apa komentar netizen? Kita simak videonya berikut ini. Tuh, nak kabari semuanya. Pilihan jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Betul? Siap semua bekerja bersama? Siap? Angkat tangannya. Siap? Abah Anies Baswedan. Ayo, siap? Angkat tangannya. Baret orange, Kita berkumpul di sini dan adil, karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur adil. Bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur adil. Betul tidak? Kita menyadari persis, bila kejujuran, prosesnya adil, transparan, insya Allah kemenangan diantarkan pada perjuangan. Karena itulah kita berkumpul di sini. Sejak Anies mendukung Pramono dan Rano ini, memang betul, terasa betul, anak Abah ini pecah kongsi betul. Hanya segelintir orang lagi yang mau mendukung ke arah Pramono dan Rano. Artinya setuju Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano. Tapi kenapa begitu? Bukankah bagus Anies Baswedan antitesa dari Jokowi kemarin itu sekarang bersama-sama dengan PDI yang juga sangat benci dengan Jokowi, berlawanan di Pilkada Jakarta? Kan alasannya begitu, sama-sama ingin menumbangkan Jokowi, sama-sama bencinya PDIP, bencinya anak-anak Abah, itu sama-sama mau menghancurkan Jokowi. Itu statementnya, karena PDI dari lama sudah membenci Jokowi. Coba kita tanya pertanyaan dulu, kita lemparkan pertanyaan. Kalaulah di Pilkada Jakarta itu mencerminkan kebencian PDIP kepada Jokowi, sementara yang dibenci oleh Jokowi, yang dijegal oleh Jokowi selama ini kita tahu Anies Baswedan. Kenapa bukan Anies Baswedan yang dicalonkan oleh PDIP untuk Pilkada Jakarta? Harus dijawab pertanyaan tersebut. Karena Anies Baswedan adalah lawan berat dari Jokowi bersama-sama dengan PDIP. Kan asik benarnya kan? Tapi kenapa Pramono Anung yang anak kesayangan dari Jokowi yang diajukan oleh PDIP? Ada apa itu? Ataukah ada pertanyaan dari Pak Jokowi, misalnya, ini misalnya, sewaktu itu kan masih berkuasa Pak Jokowi, ada pertanyaan kepada PDIP, nah kalian kan bisa ngusung sekarang di Ibu Mega, mau ngusung sendiri calon kalian yang berhadapan dengan saya, atau ini ada anak kesayangan saya? Kalau kamu mau ngusung ini, mungkin masalah-masalah di PDIP kan banyak tuh,
Banyak seperti Erlangga Hartarto juga. Bisa-bisa kita colek-colek sedikit. Kalau memang mau tidak bertentangan dengan saya, Pramono Anung aja. Tapi kalau Anies Baswedan siap-siap juga nanti kan berlawanan total kita. Apakah ada seperti itu? Itu harus kita tanyakan kalau kita menganalisa masalahnya. Karena Pramono Anung kan 10 tahun bersama Pak Jokowi. Keluar pun PDIP ke arah sana, Pramono Anung tak mendukung Ganjar. Mendukung Gibran dia kan. Kan itu nyata kita melihatnya. Kita tanyakan itu dulu. Kemudian pertanyaan lain, setelah Pramono Anung diusung oleh PDIP, dibuatlah statement atau penyematan bahwa kita akan melawan Jokowi. Balik lagi pertanyaan kita, kenapa tidak Anies Baswedan aja? Dan diglorifikasilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan elit-elit partai yang mendukung dengan suara panas benci kepada Jokowi. Padahal Pramono Anung yang diusung ini kan siapa? Itu satu dulu. Setelah itu berkembang di masyarakat, kemudian untuk apa guna itu digembor-gemborkan? Supaya anak abah yang benci kepada Anies Baswedan ini melekat kepada PDIP, mengusung calonnya juga, dan ternyata ini bisa dilakukan. Hal ini sama pada waktu Anies Baswedan diidentikan, dicap sebagai politik identitas. Supaya apa? Supaya orang membenci Anies. Nah, sekarang diglorifikasilah untuk membenci Pak Jokowi. Sementara yang diusungnya adalah anak kesayangan dari Pak Jokowi. Dan ini termakan oleh anak abah atau jubir-jubir yang dikatakan oleh, kalau anak abah seluruhnya termakan itu sengaja dihembuskan. Supaya apa? Supaya Pramono ini dapat dukungan dari anak abah. Caranya apa? Anak abah membenci Jokowi, makanya yang membenci Jokowi digembor-gemborkanlah Pramono Anung atau PDIP itu membenci Jokowi. Setelah diglorifikasi begitu, setelah digembor-gemborkan begitu, kemudian datanglah Pramono Anung ke pendopo Anies Baswedan sekali, 2 kali. Bahwasanya kita akan melawan ini, kita akan jungkalkan itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau lagi-lagi kita berpikir terbalik di situ. Kalaulah memang ingin melawan Jokowi PDIP, kan selayaknya Anies Baswedan yang diusulkan di situ. Atau paling tidak Ahok lah. Bukan Pramono yang dipilih. Pertanyaan kita lagi, Jakarta yang sepenting itu, sebelumnya Pak Jokowi tak turun gunung di Jakarta. Sekarang dia turun gunung setelah Anies Baswedan turun gunung di Jakarta. Apa tujuannya itu? Supaya nyata bahwasanya gembor-gembor yang dihembuskan Pramono akan menumbangkan Jokowi itu terbukti. Karena Jokowi terbukti mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Supaya nampak, supaya terbukti. Nanti adalah pemilihan yang fair di sana, di Jakarta. Yang jelas-jelas nantinya kalau pemilihan itu kita tahu sendiri, KPU-nya KPU yang lama masih, kemudian aparat-aparatnya yang lama di situ, ya jelas-jelas masih orangnya Jokowi. Tentu saja tinggal memilih Pak Jokowi lagi. Ini Pramono atau Ridwan Kamil. Mungkin nanti Pak Jokowi tinggal pilih Ridwan Kamil dengan Suswono. Meleset-meleset nanti memang betul-betul diawasi pemilu itu, misalnya pilkada itu meleset lah Pak Jokowi di situ, Pramono Anung yang menang. Tidak mungkin Dharma Pengrekon. Pramono Anung ini otentik, artinya asli betul-betul dari Pak Jokowi. Sementara Ridwan Kamil dengan Suwono ini kan harus modalnya berdua, Prabowo dengan Jokowi harus rembuk dulu. Tapi kalau Pramono Anung ini identik dengan Pak Jokowi ini, tinggal bayi-bayi aja lagi dengan PDIP dengan anak abah. Cie, Pramono Rano didukung Pak Anies, pasti menang lah ya kan. Tanggapan Pak Ahok gimana ya? Ini adalah juga sebagai bentuk deklarasi bahwa seluruh elemen warga kota segenap relawan mendukung Anies. Tentunya sekaligus mendeklarasikan bahwa kita mendukung penuh, tidak hanya mendukung tapi juga memperjuangkan kemenangan Mas Prabowo dan seluruh pada. Salah satu orang yang kenceng menolak Anies Baswedan di calonan PDIP adalah Pak Ahok. Menurut saya ya, mereka yang menarik Anies masuk itu tidak mengenal Ibu Mega. Wih, amazing, luar biasa. Pak Anies melalui juru bicaranya sudah menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Waduh, habis ini berarti survei Pramono Rano bisa 99,9%. Gimana tanggapanmu mengenai foto ini Pak? Lihat foto mereka ketawa gini. Aduh, pasti sakit hati kali lah Pak Ahok ya kan melihat kemesraan mereka ini ya kan. Dugaanku kenapa sampai Pramono Rano merangkul Pak Anies ya kan, karena adanya ketidakpercayaan diri ya kan. Harusnya dengan adanya Pak Ahok di kubu mereka, yang mana Pak Ahok pernah jadi gubernur DKI, punya masa pendukung, dan sekarang Pak Ahok pasti
ya, habis-habisan mengalihkan dukungannya itu untuk mendukung Pramono Rano. Harusnya kan sudah percaya diri, tapi kenapa sepertinya kok nggak percaya diri sampai harus merangkul Pak Anies? Tapi menurut kalian gimana kawan-kawan? Pak Anies dan Pak Ahok bisa nggak bersatu untuk mendukung Pramono Rano? Atau ini sekedar tampak-tampaknya saja? Karena aku yakin di grassroots, di akar rumput, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ahok susah bersatu kawan, ya kan? Apalagi ditambah Pak Amin Rais mau ikut turun juga membantu kita berkampanye. Kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran polos itu, ya, ikut utama itu, yang banyak kotor, serba pornografi, ya, jadi itu dia bukan negara kita. Gawat. Kenapa bang? Tolongin. Apa? Tolongin apa? Nggak tolongin, bilangin ke timnya Pramono jangan ngajak Amin Rais. Kenapa emangnya? Semua yang didukung Amin Rais kalah. Jelas, Pramono Anung adalah kader PD Perjuangan. Rano Karno, PD Perjuangan. A few moments later. Melihat bagaimana dukungan dari Pak Prabowo dan juga dari Pak Jokowi, yang saya bingung kenapa kok PDIP ini kayak khawatir banget, nggak berani bilang ini adalah calonnya Ibu Megawati, Mas Pram dan Bang Dul ya, itu kan dua-duanya dari PDIP. Jadi kelihatan ya kalau misalnya yang satu ini hanya satu partai nih, dan tapi kenapa nggak berani di spanduknya nggak ada satupun logo PDIP? Ini saya mempertanyakan. Apakah malu-malu karena memang khawatir efek dari Pak Ganjar kemarin masih kurang bagus di DKI begitu ya? Jadi nggak berani gitu, bahkan Pak Ganjar itu tidak dimasukkan di dalam struktur tim ses. Oh, percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Sebenarnya misalkan sekarang ini orang karakter kayak Anies Baswedan ya, antara ucapan dan perbuatan tidak selaras ya. Dulu katanya mencoblos 3 suara itu hak konstitusi ya. Tetapi yang namanya Mas Anies itu kan orang memang orang oportunis ya. Begitu ditawarin mungkin sesuatu, sekarang menjadi tim pemenangan dari pasangan calon kepala daerah, padahal dia calon presiden meskipun gagal. Dan itu yang sering saya katakan bahwa Anies Baswedan itu kapasitasnya itu bukan calon presiden, saya bilang seorang calon gubernur. Dan sekarang ini malah turun lagi, kapasitas Anies itu ya tim sukses, tim pemenangan. Nah, kapasitas Anies itu kayak saya, hanya tim pemenangan kepala daerah. Nah sekarang pendukungnya yang hanya berapa biji itu sekarang sudah terbelah kan akhirnya. Ada yang menghendaki Anies Baswedan harus netral, tidak memihak salah satu. Ya itulah orang oportunis itu tidak akan memperdulikan teman, kawan, pendukung, nggak dipedulikan. Yang penting adalah hari ini saya dapat keuntungan, disitulah dia akan mau disuruh apapun, termasuk menjadi penjaga TPS misalkan.